Baik sahabat Juleha yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk merobohkan. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk merobohkan itu ada sesuatu yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah tempat, di mana tempatnya yang cukup luas, tempatnya yang tidak mengganggu. Jadi kita nanti bisa leluasa untuk merobohkan sapi. Jadi kalau tempat itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, jangan sampai dekat dengan barang-barang yang berbahaya. Karena kalau sapi lepas ini sulit dikendalikan dan apa yang ada di sekitar kita bisa ditubruk. Jadi mobil, kendaraan sepeda motor itu harus dijauhkan. Demikian juga kaca atau barang-barang yang berharga yang lainnya untuk bisa disingkirkan. Kemudian yang kedua adalah tambatan sapi, itu penting sekali. Jadi untuk naleni sapi yang kokoh itu harus ada. Baik itu mungkin kalau nggak ada tempat pancang yang seperti ini, pakai pohon atau pakai soko ataupun tempat apapun yang dirasa kuat. Jadi itu harus wajib ada agar kita lebih terjaga keselamatannya. Yang ketiga adalah kita melihat tali keloan dan juga tali tambatan. Kalau toh dirasa tali keloan itu tidak mumpuni atau mungkin sudah nerantang atau tali tambatannya juga begitu, itu harus didobeli. 2 ataupun 3 tidak masalah, yang penting kuat. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah penutup mata. Kita berikan penutup mata seperti ini. Keuntungannya apa? Yang pertama, kalau kita mengadakan tali temali di perutnya di tubuhnya sapi, ini sapi tidak banyak gerakan. Kemudian yang kedua, seandainya kita mau menyembelih banyak sapi, kita tutup semuanya, maka sapi yang kita sembelih pertama tidak akan dilihat oleh sapi-sapi yang belum disembelih. Insya Allah sapi yang lain tidak stres. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah seandainya lepas. Kalau sapi ini lepas, tidak mungkin akan jauh. Karena apa? Karena tertutup matanya. Sehingga kita untuk menangkapnya akan lebih mudah. Jadi keuntungan kita berikan tutup, dan tutup ini adalah hasil dari karya teman-teman Juleha DPD Kabupaten Magelang. Kemudian selanjutnya yang dipersiapkan adalah tali yang cukup. Tali untuk merobohkan atau mungkin tali untuk pengikat kaki. Itu harus sudah siap betul. Jangan sampai sapi sudah roboh namun tali-tali yang lain belum disiapkan. Sehingga itu perlu disiapkan. Demikian juga pisaunya juga harus sudah disiapkan. Seandainya jatuh kemudian perlu segera dipotong, kita sudah siap. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih model perobohan. Mau model barley atau mungkin rope simpul atau mungkin pakai crack ataupun mungkin pakai model-model yang lain, itu harus kita sudah merancang dalam pikiran kita. Oh, sapi yang seperti ini nanti akan saya gunakan model apa. Jadi kalau kita juru sembelih harus sudah mengetahui. Nah, untuk merekomendasikan sapi yang besar, kami menganjurkan untuk menggunakan simpul atau rope simpul. Diikatkan di tubuh sapi, ditarik ke belakang. Jadi kalau untuk sapi-sapi besar insya Allah akan lebih mudah. Kemudian juga kalau pakai crack itu juga bagus kalau untuk sapi-sapi besar. Sahabat Juleha yang berbahagia, kemudian apa yang perlu kita perhatikan saat kita akan menyembelih sapi? Yang pertama adalah kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita kesusu, belek-belek, cepat-cepat kemerungsung. Itu sapinya juga akan kontak dan akan juga kemerungsung. Maka mungkin terjadi merot atau mungkin perlawanan pada kita sebagai juru sembelih. Kemudian yang kedua adalah kita perlakukan sapi ini secara lembut. Walaupun nanti akan kita sembelih, namun kita memperlakukan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, untuk tali temali ini tidak usah banyak orang, cukup 1 atau 2 orang saja. Kalau banyak orang, sapi juga nanti bisa menjadi stres. Kemudian untuk tali temali itu kita minimalkan, jangan sampai terlalu banyak talinya, namun justru kekuatannya tidak ada.
sekalipun sedikit minimal, tapi kekuatannya yang luar biasa. Kita usahakan yang semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila sapi ini sudah ditarik roboh, maka ada 1 atau 2 orang yang siap memegang kepalanya. Itu adalah kunci. Begitu jatuh, kepala harus dipegang. Kenapa? Karena kepala seandainya dipegang langsung ditempelkan di tanah, sapi tersebut tidak mungkin akan berdiri. Itu kunci. Nggak boleh kita lewatkan. Begitu jatuh, pegang kepalanya, tempelkan ke tanah sekuat mungkin. Jangan sampai kepalanya berdiri lagi. Kalau kepalanya berdiri, badannya akan mengikuti. Namun kalau kepalanya di atas, sekalipun badannya itu naik turun, tetap tidak akan bisa berdiri. Kemudian selanjutnya, apabila kita akan menyembelih sapi, semua kita lakukan hanya karena Allah semata, sehingga kita harus berserah diri kepada Allah dan berucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyembelih sapi. Semua niat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan satu lagi, ini seandainya sapi sudah disembelih, sapi itu sudah belum mati, jangan sampai dipotong lagi, sekalipun kecil, sekalipun hanya nambahi atau sepotong buntutnya, apalagi potong kepalanya. Jadi harus kita memastikan bahwa sapi ini sudah mati. Jadi kalau sudah mati, baru kita bergerak untuk menguliti. Demikian mungkin yang menjadi persiapan dan perhatian kita sebagai juru sembelih. Dan selanjutnya kita akan praktek langsung untuk merobohkan sapi. Dan saya minta bantuan satu teman Juleha untuk membantu tali temali. Kemudian yang kedua, tali temali Mas Bol ya. Kemudian untuk pegang kepala Pak Andi ya. Ya. Pegang kepala dan nanti akan saya tarik ke sana. Kita menggunakan rope simbol. Baik, langsung kita mulai. Marilah kita sebelumnya baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.